Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Piro. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat ya teman-teman ya. Nah, pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai pijat refleksi untuk mengatasi impotensi atau lemah syahwat. Nah, yang mana di sini nanti akan saya kombinasikan juga dengan pemijatan di titik akupressure ya, yang ada di badan. Di video-video saya yang lalu kita melakukan yang namanya stretching ya teman-teman ya. Nah, untuk stretching ini fungsinya kenapa harus kita melakukan pelemasan atau stretching agar nantinya pada saat dilakukan pemijatan itu kita maksimal hasilnya nantinya teman-teman pada saat nanti dipijat di refleksinya. Nah, ini bagian depan, bagian atas atau punggung kaki, juga bagian ini. Oke, setelah stretching kita lakukan ini ya, ini kurang lebih 2-5 menit teman-teman ya. Lakukan stretching karena kenapa? Karena kadang-kadang kita menemukan kulit kaki itu terjadi penebalan. Oleh karena itu makanya kita perlukan stretching untuk melemaskan otot-ototnya atau kulitnya ya. Nah, setelah dilakukan stretching ini lakukan yang namanya dibalurkan kelapaknya ya, dibalurin. Boleh pakai minyak minyak gosok, minyak olive oil, minyak kelapa, atau hand body juga boleh, atau minyak urut ya, atas bawah ya, agar ininya menjadi lebih lembab ya. Dan pada saat nantinya pemijatan juga ditambahkan juga hand bodinya atau itunya di titik-titik di titik-titik refleksinya. Nah, untuk memahami area-area mana saja yang ada di kaki ya untuk titik refleksinya, teman-teman bisa download gambar-gambarnya itu di link download yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa bisa download. Oke, kita mulai aja ya. Ini tekniknya adalah beberapa tahapan, yaitu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya ketahui untuk pengobatan pijat refleksi ini, terutama untuk pijat refleksi mengatasi impotensi dan lemah syahwat ini, kita bagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap pertama adalah ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Nah, ini adalah tahap yang pertama, yang mana tahap ini kenapa harus kita lakukan pemijatan di titik tersebut, karena nanti pada saat setelah selesai dilakukan pemijatan, maka yang kita harapkan adalah ini benar-benar berfungsi titik ini untuk mengeluarkan kotoran-kotorannya ya. Oke, yang pertama kita tentukan dulu titik ginjalnya seperti di video saya sebelumnya. Ini kita cari ya. Di sini ada tulang ya, di sini ya, tulang. Kalau kita raba begini ada tulang. Nah, ini kita sejajar dengan tulang tersebut. Maka kita balik begini ya. Maka kita coret ya. Gampang ya. Nah, ini nih sejajar dengan antara telunjuk dengan jari tengah ya. Nah, ini adalah ginjal teman-teman. Nah, ini ginjal, titik ginjal. Jadi dia sejajar dengan ini ya, tuh. Nah, titik ginjal, kemudian kita lakukan juga pemijatan untuk di titik kandung kencing, saluran kencing dan kandung kencing. Nah, untuk gampangnya seperti ini aja ya. Saya ini begini. Nah, ini bisa Anda pijat masing-masing seperti ini ya. Nah, pijatnya ini agak lama, 5-10 menit teman-teman ya, untuk agar tercapai hasilnya maksimal. Nah, tekanannya itu bisa 1-2 kilo. Nah, kalau nggak tahu caranya bagaimana mendapatkan tekanan 1-2 kilo, ya kita lihat aja, kita tekan aja timbangan kue atau timbangan badan, yaitu tekanannya 1-2 kilo. Jadi teman-teman bisa mengetahui kira-kira meraba-raba kekuatan untuk tekanannya berapa ya. Nah, untuk ini setiap titik ini, titik yang harus kita pijat di sini adalah ini harus selalu dikasih hand body teman-teman, supaya tidak lecet ya. Nah, yang pertama ini titik ginjal, ini untuk membersihkan seluruh mensaring darah ya, fungsinya dia ya, supaya pinggang juga nggak sakit, daerah situnya, area situ. Kemudian saluran kencing ini untuk melancarkan
pembuangan kotoran-kotoran yang telah tersaring lewat ginjal juga. Nah ini kandung kencing ya. Nah ini untuk menampung ya kotorannya, terus kemudian dibuang melalui saluran kencing. Nah ini 3 titik ini adalah 3 titik yang pertama yang harus kita pijat. Nah kemudian yang ke tahap kedua adalah titik yang berkaitan dengan kepala ya. Nah untuk yang daerah kepala itu kita harus lakukan ini yang namanya kelenjar bawah otak atau kelenjar pituari ya. Nah dia berkaitan dengan sistem seluruh organ ya, dia yang mengatur organ tubuh yang ada di dalam ya. Nah ini pituari ini fungsinya banyak sekali. Salah satunya adalah juga dia yang mengatur mengenai hormon seksual ya. Nah ini dia, jadi kalau misalkan kita terjadi gangguan di metabolisme kita yang berkaitan dengan organ kelamin kita, nah ini biasanya ini juga terganggu nih. Nah ini lakukan pemijatan selama 5-10 menit ya teman-teman, cuman tekanannya mungkin jangan terlalu keras ya. Nah kalau misalkan teman-teman itu jarinya belum kuat, itu bisa juga dengan bantuan yang namanya tongkat pijat. Nah ini lakukan ini pijatan ini 1-2 kilo teman-teman, cuman kalau saya saranin 1 aja, yang penting konstan teman-teman ya. Nah ini kasih hand body supaya tidak lecet. Nah kemudian ini otak besar ini berpengaruh di sistem otot, salah satunya sistem otot, sistem penginderaan panca indera ya. Nah ini kan berkaitan karena kan untuk pengobatan pijat refleksi untuk impoten ini berkaitan dengan otot yang ada di bagian perut juga. Nanti kita akan ke arah situ juga ya. Nah oke. Nah ini lakukan ini selama 5-10 menit, cuman pelan aja, nggak usah terlalu kencang, karena yang ditakutkan adalah mencederai titik saraf yang ada di daerah kepala ya. Nah oke. Setelah itu adalah otak kecil teman-teman. Otak kecil itu adanya di sini teman-teman ya, di bawah sini nih. Jadi ini, nah ini, nah ini ya, di sini ya teman-teman ya. Nah ini otak kecil ini, dia ini nanti membantu kelancaran peredaran darah yang mengarah juga ke ini untuk koordinasi ya. Nah ini lakukan. Nah kemudian yang di sini saraf trigeminus. Nah ini saraf trigeminus nih adalah saraf yang mengatur mengenai kelenjar yang ada di panca indera kita, dan juga ini juga berfungsi untuk meminimalisasi titik saraf ya, rasa dalam titik saraf yang ada di kepala penis ya. Jadi dia menebalkan kulit kepala penis di sini nih. Ini titik trigeminus salah satunya. Nah, lakukan pemijatan selama 5-10 menit, tekanan 1-2 kilo saja. Disesuaikan aja, pokoknya kalau itu itu nyeri, udah mulai nyeri ya pencet terus saja sampai nyerinya itu nanti lama-lama hilang ya. Nah, ini trigeminus ini ya, fungsinya vital juga nih, termasuk vital ya. Oke. Nah setelah itu kita lakukan yang namanya pemijatan di daerah ini, di daerah yang berkaitan dengan sistem sistem metabolisme ya. Yang pertama itu adalah daerah metabolisme, yang pasti itu kelenjar tiroid ya. Nah ini kelenjar tiroid ini panjang nih begini teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita ituin nanti teman-teman bisa lihat. Ini saya hanya memberikan gambaran secara itu aja ya, secara garis besarnya aja. Nah ini pencet di sini, terutama di sini ya teman-teman ya, yang antara ada selat tulang nih, antara tulang ini dan tulang yang di sini. Nah ini dia ada di sini biasanya. Nah ini juga untuk membantu mengatur sistem metabolisme, karena metabolisme kita diatur oleh kelenjar tiroid ini, kelenjar pertumbuhan ya. Nah kemudian juga paratiroid di sini juga ya.
Ini terus terang titiknya memang untuk pengobatan pijat refleksi ini nih untuk impotensi ini agak banyak ya, karena melibatkan banyak hal. Nah, ini paratiroid ya, sama teman-teman ya. Oke, paratiroid ini mengatur kalsium ya yang di dalam tulang ya, salah satunya. Kemudian ini serabut saraf lambung teman-teman. Nah, ini serabut saraf lambung nih ada di sini nih, daerah sini teman-teman nih, serabut saraf lambung ya, sejajar dengan ini nih teman-teman nih, sejajar dengan telunjuk ya. Cuman dia adanya di bawah ini, sejajar dengan lambung nih. Ini kan lambung ya. Nah, ini di sini ya teman-teman ya, kurang lebihnya di sini. Nah, ini ntar teman-teman bisa lihat ini, aduh maaf ini ada coret-coretan, ntar bisa dilihat di gambarnya aja teman-teman kurang lebihnya ya. Oke, nah ini titik serabut saraf lambung. Nah, kenapa titik serabut saraf lambung ini ini penting dalam pengobatan ini? Karena dia juga mengatur tenaga. Orang menyebutnya juga kadang-kadang ini titiknya namanya titik solar plexus. Jadi kalau orang muda lelah, sistem nafasnya juga nggak bagus, yang pasti gampang lelah nih. Ini kalau orang-orang yang suka biasanya pekerja kantoran atau apa nih gampang nih. Ini biasanya dia gampang lelah ya. Nah, ini pencet titik saraf lambungnya agar juga titik serabut saraf lambung ya. Nah, ini untuk mengurangi asam lambung juga yang ada di dalam perut. Jadi perut itu tidak keras. Nah, kalau perut itu tidak keras, otot tidak tertekan oleh asam lambung, maka maka aliran darahnya juga di otot perut yang di sebelah pusar dan di bawah pusar itu nanti itu akan jadi lebih lebih ringan, lebih enak, lebih enteng. Nah, ini kemudian kita titik lambung nih teman-teman. Titik lambung adanya di sini teman-teman ya. Nah, ini titik lambung di sini ya, kurang lebih ya. Nah, ini persis di bawah ini nih kalau ini kita giniin. Nah, kalau kita raba, kalau dia ada setiap titik refleksi yang kita kalau memang dia ada gangguan atau kotoran, dia akan terasa seperti ada pasirnya di area tersebut, atau mungkin ada sedikit benjolan kecil-kecil atau ngerengkel gitu loh kalau orang Jawa bilang ya. Nah, ini lakukan ini 5-10 menit ya. Pijatannya standar aja 1-2 kilo tekanannya. Gunakan hand body lotion agar tidak lecet ya. Nah, kemudian adalah titik pankreas dan juga usus 12 jari ya teman-teman ya. Nah, biasanya pankreas itu daerah sini teman-teman nih. Dia sekitar di bawahnya lambung persis ya. Nah, ini biasanya begini. Nah, ini juga ada yang begini ya. Nah, biasanya saya kalau misalkan udah begini nih, langsung aja dua-duanya saya pencet. Pokoknya dia sejajar dengan dengan ginjal ya. Yang untuk untuk pankreasnya. Nah, ini usus 12 jarinya lebih turun juga dikit. Nah, ini kita pencet langsung dua-duanya aja teman-teman, supaya cepat dan juga efektif ya. Nah, lakukan juga ini 5-10 menit, tekanan 1-2 kilo ya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah pijat refleksi penis teman-teman. Nah, refleksi penis itu adanya di sini teman-teman nih. Jadi antara mata kaki di sini ya. Ini ada mata kaki. Nah, ini ada tadi kandung kencing. Nah, ini kurang lebih di sini teman-teman. Nah, ntar teman-teman bisa lihat. Ini pencet ya. Ini pencet agak lama teman-teman ya. Nah, ini juga di bawah mata kaki ini ada daerah refleksi pinggul dan pinggang ya. Nah, ini juga ini ada meridian ginjal dan meridian hati bentar nih. Di sini kita pencet begini 5-10 menit teman-teman. Pastikan bahwa ini nih terpencet dengan itu. Kalau ada yang sakit, pencet terus, yang nyeri dipencet terus ya teman-teman, karena itu bisa jadi itu adalah gangguannya ada di situ teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Kemudian ini pijat daerah refleksi yang namanya prostat teman-teman di sini nih. Nah, ini prostat. Nah, ini adanya posisinya ini nih begini teman-teman ya.
Nah, jadi di bawahnya ini, sampingnya ini nih ada tulang di sini nih. Nah, ini kita di sini nih, teman-teman ya. Area prostat di sini. Nah, ini teman-teman begini ya, teman-teman, kurang lebih ya. Nanti teman-teman bisa perhatiin lagi titik prostatnya di mana. Nah, ini lakukan 5 sampai 10 menit, teman-teman. Jangan sampai kurang ya. Karena ini titik yang paling penting, salah satu yang paling penting nih, untuk mengatasi impotensi dan lemah sawat ya. Nah, ini pijat dari bawah ke atas ya, karena harus mengarah ke jantung ya, untuk supaya ketekan. Dan itu supaya apa? Bukan supaya ketekan, maksudnya supaya itu terbuang ya, dipompa oleh jantung untuk dibuang. Nah, ini di sininya juga ada urat ya, yang di sini nih, urat sini dengan yang di sisi sini kelenjar reproduksi. Nah, ini kita tarik gini aja nih. Ini ada tulangnya nih ya. Ini gini nih. Ini kalau kita cubit nih ada begini nih ya. Nah, ini kita cubit. Bukan dicubit, maksudnya kita pijat. Nah, ini kita hancurkan. Bila mana ada ada yang terasa kelenjar-kelenjar, cara itu kita luruhkan atau kita bersihkan ya, teman-teman ya, di sini ya. Atau kita ini kan kita hancurkan aja. Yang di sisi sini ini juga ada kelenjar reproduksi, teman-teman. Nah, ini daerah sini ya. Jadi nah, ini kelenjar reproduksi adalah tempat di mana produksi sperma terjadi ya. Nah, kelenjar reproduksi ini ya, testis kita nyebutnya ya kalau untuk orang laki. Untuk orang perempuan adalah rahim, kelenjar saluran indung telur ya. Nah, ini lakukan kelenjar reproduksi satu di sini, ada yang di sini. Ada juga yang di sisi sini, teman-teman. Ada juga yang di sisi sini, di belakang mata kaki yang di sini. Ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman jadi bisa lihat di sini ada mata kaki. Nah, ini mata kaki ya, nih. Ini tulang mata kaki. Nah, ini di sini. Nah, kalau ininya gendut di sini ya. Sisi sini gendut nih. Nah, itu biasanya itu terjadi gangguan berarti. Makanya perhatiin kakinya. Di bawahnya mata kaki tuh harus cekung ini, harusnya mata kaki itu harus terlihat. Karena kalau misalkan enggak, berarti sistem kelenjar tubuh kita tuh banyak yang keganggu ya. Gunakan minyak urut ya. Terus juga kalau bisa ada yang agak rasa panas gitu ya, jadi ininya benar-benar bagus, nanti hasil maksimal. Oke. Nah, ini kemudian adalah balik ke sini, teman-teman. Di atas ginjal, kelenjar anak ginjal. Nah, kelenjar anak ginjal ini salah satunya adalah mengatur tekanan darah. Dia juga menjadi pelumas oli bagi kinerja otot jantung, dan terutama juga dia adalah yang memproduksi tekanan hormon seksual ya. Pencet agak keras di sini kelenjar adrenalnya ya. Nah, ini 5 sampai 10 menit aja. Kalau memang sakit ya udah, pokoknya setahannya ya. Oke. Nah, kalau ini sudah, maka lakukan pemijatan di sebelah kaki kanan, yaitu empedu, teman-teman, kandung empedu. Kalau kita lihat di sini nih, kalau kita pencet, nah ini di titik ginjal ya. Misalkan nih saya udah tentuin aja langsung titik ginjal. Nah, ini di sini ada kandung empedu nih di sini, teman-teman. Ya. Nah, empedu ini adanya di sini, teman-teman. Nah, ini kandung empedu yang kecil ini, teman-teman nih. Tapi ini liver. Ya. Ini kita pencet aja. Jadi nanti pada saat kita melakukan pemijatan di sebelah kanan, lakukan pemijatan juga di kandung empedunya ya. Nah, setelah semuanya selesai, ini adalah tahap yang keempat, adalah tahap untuk mengeluarkan kotoran, yaitu kita balik lagi ke kaki kiri ya, karena tadi kaki kirinya belum kelar ya. Lakukan ini pemijatan di kelenjar getah bening ya. Kelenjar getah bening itu kurang lebih dari sini, teman-teman nih. Nah, ini dia cekung ya. Nah, ini cekung. Nah, ini kita pencet begini, teman-teman ya. Kita pencet di sini. Nah, kalau misalkan makin turun ke sini, ini kita ke leher, arah leher ya. Tekan ini kelenjar getah bening bagian dada
ya. Lakukan ini 5-10 menit dan gunakan hand body ya, atau minyak urut ya. Jangan sampai ini nggak menggunakan karena ini kulitnya lebih tipis ya. Kemudian kita tahap berikutnya adalah di depannya mata kaki sebelah sini teman-teman. Nah ini adalah kelenjar getah bening bagian perut teman-teman ya, perut atas ya. Nah ini teman-teman bisa lihat nanti di itu. Nah ini pencet ya. Yaudah, oke, ini selanjutnya ini kelenjar getah bening bagian perut ya, daerah sini ya. Oke, lakukan juga 5-10 menit. Tekanannya 1-2 kilo, arahnya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya pencetnya ya. Tapi dipencet seperti ini. Kemudian di sini ya, tekan ini 5-10 menit juga. Kelenjar getah bening bagian atas ya. Nah ini juga pencet bagian ini juga boleh, ini sampai naik ke atas gitu boleh ya. Ini titik ini ya di depan mata kaki ini nih, antara mata kaki di sini ada tulang nih. Nah ini ada juga. Nah ini kelenjar getah bening bagian atas juga ya di sini. Nah, bila mana ini sudah selesai dilakukan, maka lakukan juga pemijatan di titik di kaki kanan seperti sama yang tadi. Tambahannya adalah di situ adalah tadi kandungan empedu ya, udah saya sebutin ya. Jadi setelah titik ini sudah kelar semuanya, lakukan juga di kaki kanan. Nah, untuk teman-teman yang mengalami kasus impotensi dan lemah syahwat ini bisa dibantu, bisa juga memijat titik-titik yang di area dekat area perut ya. Nah, teman-teman bisa pijat titik yang namanya tuh titik Kuan Yin. Jadi di sini ada titik yang namanya 3 jari di bawah pusar ya. Ini untuk sumber tenaga nafas teman-teman ya. Jadi untuk kenapa? Karena agar kemudian juga pijat juga titik Cungci. Nah kalau tadi Cungci Kuan Yin itu 3 jari di bawah pusar, ini Cungci ini 4 jari di bawah pusar ya. Kemudian pijat juga titik tahe. Titik tahe ini untuk mengobati organ kelamin agar benar-benar aliran darahnya di organ kelaminnya itu benar-benar jadi bagus gitu loh. Pada saat memijat teman-teman ini nih hembuskan sambil menghembus nafas, tarik nafas, hembuskan nafas hingga teman-teman menjadi berkeringat di situ ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan, ini juga bisa ditambahin itu pijat titik mangsu 2 jari di kanan kiri pusar ya. Nah, pijat titik tersebut 2 jari di kanan kiri pusar ya. Nah, hingga titik tersebut menjadi lunak atau tidak keras lagi ototnya. Nah, kalau untuk untuk supaya cepat tegak pada saat orang yang mengalami ini, supaya mengalami penyakit impotensi ini, maka pijatlah titik meridian Ren. Nah itu antara anus dengan perineum ya. Nah itu dipijat dengan keras, agak keras. Biasanya tuh dia tuh kalau dipijat agak keras berarti aliran darah ke arah organ kelamin itu terganggu. Itu meridian ginjal ya. Nah juga untuk di belakang lutut bagian dalam ya, titiknya namanya tuh titik Yinku. Nah itu jadi kalau kita lutut dilipat tuh ya di bagian dalam tuh, di bagian dalam, nah itu bisa kita pijat ya. Jadi di bagian dalamnya ya, bagian dalam. Jadi ditekukan persis tapi di bagian dalam, bukan di bagian luar. Berarti dekat tulang itu, di belakangnya ada tulang tuh. Nanti saya akan kasih gambar-gambarnya juga ya teman-teman ya. Nah, bila mana hal tersebut sudah dilakukan, lakukan juga tekniknya begini selain dari pemijatan ini juga harus pada saat berhubungan teman-teman melakukan yang namanya kontrol emosi, kontrol libidonya juga. Jadi jangan terlalu nafsu atau gimana. Jadi agak ditekan juga agar nafasnya juga nggak cepat gitu loh ya. Oke teman-teman. Nah bila mana ada juga yang bertanya kalau misalkan itu
impotensinya tidak bisa diobati karena saya diabetes, gimana Pak? Itu obati dulu dengan diabetesnya, setelah itu baru bisa melakukan pemijatan ini ya. Oke teman-teman, bila video ini bermanfaat silahkan like, share, komen, dan subscribe. Dan bila ada pertanyaan mengenai video ini, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya, pertanyaannya ya. Nanti insya Allah saya bisa langsung cepat jawab. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.